Kalau dilihat dari ucapan-ucapan yang dibangun dari awal sampai sekarang ini, itu kan semua unsur-unsurnya, fenomenanya itu kan kehidupan masing-masing kembali. Memang dikatakan bahwa yang tidak ada diada-adain, sehingga bahwa dia tetap pada prinsipnya harus membuat bagaimana caranya ini tidak mau sidang pokok perkara. Berarti kan tidak menyelesaikan kan? Tapi penegakan hukum tetap jalan. Kita pengacara itu bisa apa? Kan bukan hak kita, ya kan? Nah, kalau misalnya dia bikin opini publik, itu nggak mencerminkan seorang advokat, nggak bisa membereskan soal persoalan. Nah, yang akhirnya ujung-ujungnya ya dianggap berkoar-koar di ruang sidang, berkoar-koar di sana, nggak menyelesaikan masalah. Pada hari ini betul, memang saudara Tifa ini tidak dapat diterima disebabkan dia sudah menjalani sidang pertama dan tidak hadir karena sehubungan dia mengatakan bahwa dia sedang menjalani prapit, gitu kan? Nah, di dalam undang-undang itu mana yang lebih dulu sidang pokok perkara, yang mana sidang prapit? Nah, sidang pokok perkara itu kan, makanya dia tidak hadir. Tidak masalah, karena haknya dia kan. Tapi hakim pun juga punya hak juga untuk memanggil kembali, seperti itu kan? Oh, oke. Hakim memanggil juga berhak pada tanggal 27. Betul nggak? Ya. Nah, berarti kan dia udah 2 kali nih, Prof. ya, makanya dia ini kan panggilan sidang. Nah, ini kan tanggal 27 dia harus hadir. Harus hadir. Nah, kalau dia mangkir lagi, kalau mangkir ini wajib dipanggil paksa. Bukan panggil paksa lagi. Pasti yang jelas pasti ditangkap, dikandangin. Ditangkap. Oh. Hai penonton Ruang Konsensus and Peking Indonesia dimanapun Anda berada, kembali bersama saya Budius Ma'ruf Pilya, anak Sulu Mulyono, kembali mempersoalkan dan memperdalam kasus ijazah yang jelas-jelas ini dicemarkan dan ini adalah membunuh karakter. Tapi sialnya salah seorang terdakwa berulang kali mengatakan ya dia mencemarkan nama baik Pak Jokowi, membunuh karakter Pak Jokowi, tapi dia mengatakan ke publik bahwa dia sedang memperjuangkan kebenaran dan keadilan. Ini benar-benar gak nyambung. Dan hari ini putusan peradilan yang diajukan oleh Tifa ini ya ditolak atau tidak diterima oleh majelis hakim atau hakim tunggal pra-peradilan. Dan ini juga kita akan bahas keluarnya SEMA nomor 3 ya, surat edaran Mahkamah Agung. Apakah Tifa ini kasusnya gugatan pra-peradilan ditolak oleh majelis hakim atau hakim tunggal pra-peradilan atau karena SEMA Mahkamah Agung. Nah, ini saya akan bicara dengan pakar hukum pidana ya, dengan Prof. Saya memanggilnya beliau ini dengan Prof ya kan, Dr. Halim Darmawan. Terima kasih. Prof Halim akhirnya telah berulang kali gagal terus nyampe ke studio juga gitu. Ya, karena saya kesibukan menangani beberapa permintaan institusi negara maupun masyarakat. Ya, ini kalau saya lihat Prof Halim ini sehari-harinya sibuk antara Polda, Mabes, dan pengadilan. Luar biasa. Nah, Prof, ini akhirnya kan yang diharapkan Tifa, dia kali ini kecelik. Dia kan yakin akan menang lagi ya kan. Nah, ternyata hari ini ya Tifa harus menelan pil pahit. Pra-peradilan dia tidak diterima. Artinya apa? Artinya dia kembali akan masuk ke pokok perkara, dia akan bersidang walaupun dia sudah mengajukan kembali gugatan baru nih, prapit keduanya. Prof, bagaimana kita membaca secara hukum ya biar publik nih mengerti ini kok hukum kok jadi mainan sekarang gitu, Prof. Silakan, Prof. Terima kasih, saya juga artinya selalu dikomunikasikan, diundang untuk memberikan pendapat-pendapat, tapi akhirnya kali ini saya memberikan waktu untuk memberikan suatu pencerahan terhadap publik dan masyarakat ya. Memang kita melihat
saudari dokter ya. Dokter. Nah, dokter Tipa Dokternya ini, belum lulus. dokter Tipa ini adalah ilmu kesehatan. Ya. Ya, ilmu kesehatan yang berguri daripada organ tubuh dan dia berkecimpung di dalam ilmu-ilmu tentang manusia, ya, bukan ilmu hukum. Nah, kalau misalnya dia ilmu kesehatan dicampur adukan ke ilmu hukum, ini nggak sinkron. Kenapa? Apa yang didapat dia ilmu pelajarannya, terus akhirnya dia bergerak di atas keinginan dirinya sendiri mau tampil di publik, atau dia ingin mengatakan seolah-olah dia paling bisa, tetapi mindsetnya atau pikiran ilmunya tidak dapat terjangkau tembus terhadap keilmuan yang didapati oleh dokter Tipa. Nah, selalu pembicaraannya itu kan yang lalu-lalu ya, terus bersikukuh. Saya nggak nuduh kok, saya nggak mencemarkan kok. Kenapa kena saya anak bangsa dilaporkan? Kenapa? Apa nggak tega segala macam? Kemudian apakah itu presiden ingin mempenjarakan rakyatnya? Seperti itu ya. Betul. Nah, kita harus sadari, jika ada seseorang yang tidak melakukan perbuatan, tentu tidak bisa dilaporkan. Karena ini ada perbuatan yang mengarahkan merusak nama orang dan juga dalam bahasa, dan kemudian akhirnya menjadi tercapainya pembunuhan karakter kepada seseorang. Nah, yang merasa dirinya sendiri yang mengatakan bahwa dia ini si pihak pelapor, ini nggak boleh dibiarkan karena dia hancur karena pemberitaan-pemberitaan tersebut. Sebenarnya bahwa yang bersangkutan ini kan selalu legowo, baik, murah hati, tetapi dia terus menyerang kehormatan, menyerang nama baiknya, menyerang pembunuhan karakternya, sehingga bahwa yang bersangkutan itu tidak sabar, sehingga bahwa dia datang sendiri melaporkan tentang atas ucapan-ucapan di media. Itu kan jelas. Itu pun juga laporan itu kan nggak sembarangan orang bisa melapor tanpa dasar bukti. Betul. Antara siapa dengan siapa. Nah, sekarang umpamanya dia mengatakan tidak menuduh ijazahnya Jokowi palsu, tetapi dia mengucapkan bahwa di dalam videonya itu juga sama. Turut serta juga, karena melakukan konten-konten itu yang mengatakan seseorang itu tidak benar, kan gitu kan? Padahal keilmuannya dia itu bukan di sana. Ya, kalau sangat disayangkan seorang wanita yang berdedikasinya tinggi dan juga dia sarjana, tapi kenapa tidak memberikan kontribusi kepada negara atau kepada masyarakat? Setidak-tidaknya bisa membantu masyarakat gitu loh. Nah, tapi bahkan dia seolah-olah yang artinya tidak tahu maksud dan tujuannya berkelompok, masuk dalam lingkaran, dan dia berjuang. Ngurusin negara sudah ada yang ngurus. Negara itu semua sudah ada aturannya. Nah, kita sebagai rakyat tinggal mengikuti. Jika misalnya pemerintahnya kurang baik atau ketidakpahaman, kita bisa menyampaikan dengan sopan dan memberikan ilmu yang ada atau bersurat supaya itu akan bisa diperbaiki. Tetapi ini kan tidak. Nah, di dalam ilmu hukum itu, di mana mens reanya itu terdapat perbuatan, ya, perbuatannya itu bukan sekali, tapi berulang terus sampai akhirnya perkara itu sampai dilimpahkan. Nah, di dalam perjalanan mens reanya itu tentu ada kejahatan-kejahatan. Apa yang disebut kejahatan itu? Dia nggak sadari apa yang dilakukan. Aktorius itu dalam ilmu hukum, dia itu membawa seseorang masuk ke dalam kelompoknya, dan kemudian mens rea dengan aktorius adalah tercapai dengan satu kelompok. Nah, bukan itu aja, tetapi orang yang bersangkutan juga akan membawa juga kepada orang yang tidak tahu dan tidak paham
dan tidak tahu jalannya dan tidak mengerti, hanya ikut-ikutan, itu disebutnya adalah dektimen. Dektimen itu adalah sesuatu dia mengarahkan, membantu, dan menjalankan atas arahan si master blowernya itu si pihak telapor. Nah sekarang ini sebagai terdakwa. Nah itu, kalau umpamanya dia tidak melakukan hal itu, kan nggak mungkin juga dilakukan tindakan hukum dan upaya hukum Oleh terlapor. oleh telapor. Nah karena bahwa ini sangat tidak patut dan tidak sepantasnya di muka publik berbicara tentang diri seseorang yang tidak ada tujuannya. Kalau misalnya ada tujuannya, dia ngomong pengen apa, maksud apa, dan bagaimana caranya dia bisa masuk di dalam kriterianya itu. Seperti itu. Nah, tetapi dia tidak pernah terwujud. Apa yang dikatakan itu tidak dapat membuktikan. Yang namanya palsu, sono. Yang aslinya di mana gitu loh. Nah, akhirnya kan terjerat dalam koridor hukum. Nah, akhirnya sepanjang jalan itu sudah dilengkapi. Kan polisi juga nggak sembarangan juga ya. Janganlah berpikir dirinya sendiri itu, dia ini ngomong di luar berkoar-koar. Ketika diperiksa di kantor polisi, itu kayak ayam sayur, nggak bisa ngomong. Dia berkoar-koar bisa kemana-mana. Pada Hanya saat menghadapi penyidik, iya, dia kayak ayam sayur. kayak ayam sayur. Ketika keluar di Wow. hadapan media, udah kayak macam podium. Betul. Yang mengatakan bahwa dia paling benar gitu loh. Iya, iya. Nah, tapi kan itu nggak pantas dan juga tidak patut kan dilihat oleh masyarakat. Nah, saya hanya melihat bahwa si pihak Dokter Tipa ini ikut karena ajak arahan, sehingga berkecimpung. Dia bonceng lah itu. Karena sangat pendidik seorang wanita, entar ada apa dan mengapa kita nggak tahu juga ya. Sehingga bahwa inilah terjaring, dimasukinlah ilmu-ilmu penghasutan. Sehingga didoronglah pemikiran-pemikirannya, didogma dan ajakan, dijanjikan kepada sesuatu apa yang ingin, bila ada terjadi apa-apa pasti dia diberikan janji. Nah, akhirnya dia dapat itu ya. dari siapa, Prof? Ya, Ada orang lah ya? ya pokoknya ada lah ya di belakang dia tuh nggak mungkin berdiri sendiri. Kita masyarakat kita ya, kalau kita ini ingin berbuat, tentu berpikir dari ujung rambut sampai telapak kaki. Apa yang dimaksud melawan mantan kepala negara? Ini kan nggak sembarangan, ya, nggak sembarangan, dan dia juga telah diuji administrasi dengan benar dari kampungnya sendiri loh, dari kota Solo sendiri menjadi wali kota sudah orang tahu semua, ya itu nggak gampang dia duduk menjadi wali kota, tapi dia sebelum menjadi wali kota tentu administrasi secara pribadi, legalitas pribadi itu pasti ada, ya. Nah, kemudian dia sampai ke Jakarta mencalonkan gubernur, juga ada yang mengusung dan ditawarkan, dan akhirnya bahwa orang ini cakap, kredibilitas bagus, kriterianya dia bisa mengatasi dalam problema keadaan situasi kondisi yang ada di Jakarta. Tidak lama kemudian dia diangkat, diusung, ditawarkan kembali menjadi presiden. Nah, akhirnya kan ini kan dari awal sampai pertengahan sampai akhir kan administrasinya ini kan sudah melekat. Apa yang diragukan oleh pihak kita? Kenapa nggak pertama dia menjabat jadi presiden dia berkoar-koar? Kan gampang itu, ya kan? Nah, ijazah itu adalah hak milik pribadi yang tidak bisa dipamerkan di muka publik. Contoh, saya banyak lihat ijazah-ijazah itu kepalanya diganti, digunting. Badannya milik ijazah. Kepalanya digunting, dimasukin di dalam sana, sekarang pakai digital itu semua kan nggak ketahuan. Nah, namanya diganti.
Nomor ijazahnya tetap ada. Nah, zamannya waktu undang-undang IT ini kan orang nggak sadar, ya. Taunya ada ijazah, legas, udah selesai gitu kan. Nah, sekarang itu enggak. Sekarang kan mesti lihat perinciannya bagaimana, terus kemudian juga dilihat juga di kampusnya gimana, kan gitu. Nah, akhirnya si Dr. Tipa ini terus melanjutkan terus perkara terus, akhirnya terjeratlah satu rangkaian dengan Rosuryo. Nah, yang 3 ini sudah melepaskan diri, dia sadar, ya kayak Rismon, kayak Egy Sujana, Sama Damai ya. nah sama Rama Lubis, dia sadar itu. Kalau terus-terusan yang akhir terpojok tuh dirinya sendiri yang akan terjerat. Benar nggak? Nah ini dia sadar, dia minta maaf, dia sungguh-sungguh. Ya namanya prinsipnya orang mau minta maaf dan serius, tentu orang akan memberikan maafnya. Tapi kalau misalnya umpamanya 2 orang ini juga terus menerus, hadapilah kenyataan. Waktu persidangan pertama juga dalam pokok perkara, ketika sebelum membaca eksepsi kan ditawarkan kan oleh majelis hakim, saudara bisa RJ, bisa membuat damai, Betul. atau saudara mau perlawanan terhadap eksepsi, saudara silakan. Yang dipilih perlawanan kan? Ya dia bilang saya akan mengajukan perlawanan. Berarti orang itu memahami enggak kalau sudah masuk dalam pokok perkara imbasnya bagaimana? Dampaknya terhadap diri dia kepada masyarakat bagaimana? Kan itu. Nah, bukan arti dia ngomong di muka publik nih, wah, dia bisa segalanya. Ya, dia tidak tahu dalam segi hukum itu. Sedangkan dia tidak memahami hukum itu. Di dalam benak pikiran dia itu sama sekali saya yakin tidak memiliki suatu pemikiran ilmu hukum yang benar. Baru katanya copy paste bicaranya mau seperti kayak gaya-gayaan, itu kan nggak ngerti. Nah, akhirnya dia dengan pengacaranya sama-sama, dia berusaha di dalam pokok perkara ini ada pertama kali acaranya adalah eksepsi. Surat dakwaannya jelas nggak? Pertama tanggal, nama, alamat, terus kemudian pasal-pasal yang dituduhkan. Nah, umpamanya di dalamnya ada agamanya Islam, lalu diganti namanya Buddha atau Kristen atau Konghucu, itu bisa diesepsi karena itu. Nah, ketika diesepsi putusan sela bukan putusan pokok perkara, dinyatakan bahwa surat dakwaan itu diterima untuk dibatalkan. Tetapi eksepsi itu bukan merupakan satu pokok perkara, tapi cuma hanya surat dakwaan. Jaksa sebagai penuntut umum di dalam putusan MK nomor 28 garing PUU terus 20 tahun 2022 mengatakan bahwa jaksa bila diesepsi diterima maka dapat memperbaiki sekali lagi diajukan karena belum masuk di dalam pokok perkara. Seperti itu. Makanya dia nggak sadar bahwa putusan MK itu seperti itu. Dia nggak melihat juga atau tidak juga diberi petunjuk ya, sehingga bahwa yang bersangkutan ini tidak memahami. Tapi setelah itu kan dia membuat kesimpulan yang akhirnya ternyata jadi keliru, Prof. Kenapa? Betul. Ketika putusan sela itu diketok palu oleh majelis hakim, kepada publik, Tifa dan pengacaranya mengatakan bahwa dia sudah terbebas, dia bukan lagi terdakwa, kasusnya sudah selesai, ya kan? Padahal dalam amar putusan yang dibacakan oleh Hakim Christina itu, saya membaca benar bahwa jaksa berdasarkan pasal 75 ayat 4 kalau nggak salah, ya kan, boleh memberikan
perbaikan, ya kan gitu. Nah, artinya apa? Masalah ke pokok perkara belum selesai, putusan selanya diterima, kan Betul. begitu. Eksepsinya diterima. Iya. Nah, ini kan seolah-olah ada kesengajaan dari Tifa dan pengacara ini membangun persepsi publik, ya kan, seolah-olah kasus saya sudah selesai, kasus sudah tutup. Makanya ketika jaksa kemudian memperbaiki dakwanya dan mengajukan kembali jadwal sidang, dia langsung pra-peradilankan bahwa itu salah. Dan akhirnya pra-peradilan yang diajukan hampir seminggu yang lalu diputuskan hari ini ditolak. Dia bangun lagi persepsi, Prof, bahwa ya hidup ini kan hanya permainan. Yang kita dengar ya hari ini, Tifa mengatakan ya menggunakan dalil agama lah, anggap begitu, bahwa ini hanya permainan, hanya senda gurau, seolah-olah ya ada menang ada kalah itu biasa. Tapi di lain hal dia mengaku dia sedang memperjuangkan kebenaran dan keadilan. Benarnya yang mana? Adilnya yang mana? Dan itu untuk siapa, kan begitu. Jadi ada upaya-upaya penyesatan logika kepada publik, Bro. Ya, begini. Hidup itu kan apa yang ada pada benak dirinya dia. Dan penasihat hukum juga, para penasihat hukumnya tidak menjelaskan secara jelas. Ini loh, sebenarnya surat dakwaan itu diterima bukan yang mengartikan bahwa surat dakwaan ini kamu selesai dalam segala pokok perkara. Tetapi jaksa bisa membuat kembali karena belum penyelesaian putus akhir. Kan gitu. Tapi penasihat hukumnya kan tidak memberikan suatu gambaran penjelasan yang menyelamatkan terhadap kliennya ya. Sehingga bahwa kliennya ini istilahnya gini lah, mumpung dia masih ada di dunia publik, mungkin juga pengen ngetren. Oh, Kan gitu kan? Ya, pengen Pansos juga berarti dia ya. pansos. Pansos. Dia bilang kapan lagi kalau saya nggak muka saya dijual di muka publik, kan gitu apalagi ya? yang dilawan presiden ya, mantan presiden ya kan. Seperti itu kan? Ya, kita nggak tahu juga di dalamnya bagaimana dalam tindakan-tindakan dia kan, yang seharusnya kalau seorang advokat atau penasihat hukum yang benar, dia berikan jelas harus yang benar agar klien itu tidak tersesat di tengah jalan. Nah itu makanya di dalam putusan sela itu apa? Belum akhir, baru dakwaan, belum memasuki babak pokok perkara. Kalau nanti babak perkara itu ketika saat final dinyatakan dia bersalah dan tidak bersalah, itu akhir. Rentutnya aja belum dibacakan, Belum. ya kan, Prof? Iya, rentutnya juga belum. Makanya sangat keliru dia mengatakan dia bebas. Bebas apanya? Bebas dalam persoalan apa? Bebas dalam persoalan dalam udah diperiksa belum pokok perkaranya. Kan gitu. Nah, inilah kepada penasihat hukumnya juga harus memberikan suatu pembicaraan, memasuki nasihat-nasihat agar orang ini bisa menerima dengan keadaan kenyataan berdasarkan undang-undang, bukan baru katanya. Prof, ketika dia mengatakan di depan publik itu kan dia didampingi oleh pengacara ya. Pengacaranya dia ada Al-Katiri ya, yang lainnya saya nggak kenal. Nah, harusnya ketika Tifa mengatakan saya sudah tidak lagi berstatus terdakwa, harusnya Al-Katiri setidaknya harus meluruskan, kan dia yang paham hukum. Belum, ibu masih terdakwa karena belum masuk pokok perkara. Jadi ada kesan ya kalau situasinya seperti itu, ya kan? Antara Tifa dengan kuasa hukumnya ini memang ada sengaja memang untuk menyesatkan logika publik, untuk memberikan dukungan seolah-olah dia ini memang sedang berjuang melawan sebuah kekuasaan. Mungkin dalam pikiran mereka Pak Jokowi ini masih sangat berkuasa kan gitu, Prof. Padahal kan Pak Jokowi kan sama seperti kita, sudah menjadi rakyat biasa. Iya. Gimana, Prof? Logika dia sengaja untuk mencari dukungan ke masyarakat dengan menyalahkan persidangan dan bahkan dia mencoba membangun sebuah proses penegakan hukum ini nggak adil. Saya melihat secara fakta ya, logika ya. Jika orang masuk di dalam persoalan problema terhadap
pidana ya, yang harusnya penasihat hukum itu tidak memberikan suatu opini terhadap penyesatan. Kenapa? Harus dia bisa menyelamatkan kliennya. Kalau dia terus membuat opini terhadap membuat seperti itu, akhirnya ini kan pengacara-pengacara ini kan cuma hanya asal bicara, kemudian mau pamer juga, tapi tidak menyelesaikan dalam persoalannya. Nah, pengacara itu sifatnya bisa dipakai, bisa dicabut. Jika ada yang menyelamatkan dirinya, ada juga yang ingin umpamanya membantu dirinya, itu bisa bermanfaat pada si pihak kliennya maupun masyarakat. Nah, kalau pengacara ini cuma hanya mengatakan ini bebas, surat dakwaan itu merupakan instrumen dari perjalanannya terhadap kronologis yang ada dibuat oleh institusi kepolisian, lalu dituangkan. Ya, setiap manusia itu kan pasti ada lupanya. Makanya kenapa hukum itu harus bisa bilang dapat diperbaiki, kan gitu itu. Nah, kadang-kadang ya bahwa pemikiran ini multitafsir, sehingga bahwanya menyatakan ini, wah sidang sekali selesai, saya selesai bebas. Tapi tidak. Nah, yang harusnya menggiring, maupun siapa saja penasihat hukumnya, ya harus dikasih masukan. Ini kalau terus begini, kamu bahaya loh. Ini nggak ada selesainya loh. Kan gitu kan? Nah, kalau kamu terus gunjang-ganjing, akhirnya kan pertama-tama si kliennya terjerumus dalam hukum, si pihak pengacaranya juga dianggap ini hanya sebagai dia membuat menghalang-halangi dalam tindakan hukum. Nah, ada satu kata ya, kalau KPK itu jika ada kliennya dibuat satu pengarahan oleh seorang pengacara, atau diberikan petunjuk dari pengacara, atau dia dipanggil nggak hadir gitu kan, terus kemudian ketika dia dipanggil kemudian di BAP dia selalu berdebat, itu bisa dikenakan pasal, pengacara itu bisa dikandangin. Oh. Banyak terjadi. Pengacara seperti itu. Iya. Berarti pengacara TIFA ya, berpotensi juga dikandangin dong, Prof? Bisa ya. Tergantung maunya bagaimana. Kalau memang dia terbukti bahwa misalnya suatu tindakan yang menghalang-halangi, ya, perbuatan itu akan terjadi, akan dikaji oleh penegak hukum. Kalau alasannya dia membela klien gimana? Kalau dia beralasan membela klien itu, yang membela klien itu apanya? Ini kan bukti awal sudah ada. Terus alat buktinya juga sudah diserahkan. Terus kemudian para ahli pidana juga sudah ada. Ahli forensik juga udah ada. Terus kemudian beberapa ahli juga, ahli bahasa juga udah ada. Nah, bagaimana caranya pengacara itu membela kliennya? Bukan membela di muka umum, tapi membelanya di ruang pengadilan. Membuktikan di depan majelis hakim yang dituduhkan oleh jaksa suatu benda yang ada pada barang bukti. Oh, itu namanya. Esensi seorang advokat itu ya, membuktikan di depan pengadilan. Betul, ke pengadilan. Bukan membangun opini di ruang publik gitu ya. Bukan. Itu salah itu. Itu yang terjadi saat ini, jadi tren malah sekarang. Iya, makanya pengacara itu mengatakan gua harus bela. Bela apa nih? Bela perbuatannya pindah di atas perbuatan si klien kepada pengacaranya, atau perbuatan kliennya itu diluruskan untuk melakukan suatu membenahi atau meluruskan dalam suatu persoalan. Jadi seorang penasihat hukum jangan mimpi, advokat itu jangan mimpi membela pada perbuatan orang, sama juga itu adalah penyesatan terhadap dirinya sendiri. Yang harus dia bela itu di muka persidangan, berargumen, membuktikan logika bagaimana, buktinya, kapan, dan melihat apa tidak. Kan gitu aja. Nah, itu baru benar. Kalau dia membuat hanya ngomong gembar-gembor itu bukan membela namanya. Membangunkan diri sendiri, menyatakan, wah,
dia ini paling benar, dia paling benar. Enggak. Seperti itu kan? Atau jangan-jangan media yang membuat pengacaranya jadi error begitu ya, Bro? Media itu Bisa disalahkan media juga nggak? Nggak juga. Media itu tergantung para narasumbernya. Kalau narasumbernya memberikan suatu pendapatnya jelas, kan media juga takut. Karena media juga nggak sembarangan juga. Kalau medianya mempelintir, suatu saat misalnya umpamanya terjadi tindakan hukum, ada orang yang tersinggung, dilaporkan, terus orang yang bersangkutan digunting, dipotong-potong, panggil medianya, bukan badannya yang mengatakan ngomong, medianya yang jadi masalahnya. Karena dipotong-potong sesuai kebutuhan dan kepentingan dari narasumbernya. Itu. Betul. Gitu. Jadi saya lihat bahwa pada hari ini betul, memang saudara Tipa ini tidak dapat diterima disebabkan dia sudah menjalani sidang pertama dan tidak hadir karena sehubungan dia mengatakan bahwa dia sedang menjalani prapit, gitu kan? Nah, di dalam undang-undang itu mana yang lebih dulu sidang pokok perkara, yang mana sidang prapit? Nah, sidang pokok perkara itu kan, makanya dia tidak hadir, tidak masalah. Kan haknya dia kan. Tapi hakim pun juga punya hak juga untuk memanggil kembali. Seperti itu kan? Oke. Hakim memanggil juga berhak. Pada tanggal 27. Betul nggak? Ya. Nah. Berarti kan dia udah 2 kali nih, Prof. Ya, makanya dia ini kan panggilan sidang. Nah, ini kan tanggal 27 dia harus hadir. Harus hadir. Nah, kalau dia mangkir lagi, kalau mangkir ini wajib dipanggil paksa. Bukan panggil paksa lagi. Pasti yang jelas pasti ditangkap, dikandangin. Ditangkap. Bukan panggil paksa, ditangkap. Ayo Tifa, kalau kau memang berani, kau pejuang kebenaran dan keadilan, jangan datang. Kau tanggal 27 Agustus kan ada panggilan sidang, kau nggak datang baru paten kau. Ya hebat. Kan? Kita uji. Iya. Kalau dia bilang mengatakan bahwa, loh, saya kan prapit keduanya kan belum selesai. Iya. Nah, harus sadari pada tanggal 18 Agustus kemarin setelah kita merayakan merdeka, SEMA dari Mahkamah Agung itu turun, yang mengatakan bahwa pra-peradilan itu tidak dilarang, tetapi berkas perkara telah dilimpahkan, pokok perkaranya harus jalan, menyampingkan dari pra-peradilan. Silakan saja, nggak ada masalah. Nah, di dalam kriterianya dari huruf A, B, C. Yang terakhir C itu mengatakan tidak terima ujungnya. Iya. Pra-peradilan tidak dapat terima. Iya. Pokok perkaranya tetap jalan. Iya. Nah, sekarang diajukan lagi, nggak ada masalah juga. Nggak ada masalah. Apakah SEMA pasti akan tidak diterima juga? Iya, nggak akan terima juga. Sesuai dengan SEMA yang betul. Nomor 3 itu kan, Prof ya. Jadi gini, kalau sidang pra-peradilan itu tidak perlu dihadir. Karena si pihak kliennya sudah memberi kuasa kepada pengacaranya. Berbeda dengan PK. Kalau PK itu dia harus wajib untuk hadir. Pidana ya. Karena pokok perkara harus hadir. Karena terdakwa soalnya ya kan. Hakim kan akan bertanya. Ya kan? Akan bertanya. Tapi kalau misalnya pra-peradilan, hakim nggak pernah nanya dia. Nggak pernah nanya. Kenapa? Pra-peradilan itu kan hanya yang menguji itu hak administrasi. Kertas, surat. Merupakan satu rangkaian administrasi negara ya yang diterbitkan itu, misalnya contohnya tentang prapit. Saya kan sudah prapitnya kan tidak diterima, berarti kan saya selesai. Kata dia kan. Nah, tapi dia nggak sadari bahwa MK nomor 28 garing PUU ya, garing 2022 menyatakan bahwa itu dapat diperbaiki. Berarti clear kan? Clear. Nah, ditambah lagi sekarang SEMA turun. Ketika saat ini diterima, saat ini pra-peradilannya tidak dapat diterima, dikategorikan bahwa dia itu tetap berjalan dengan pokok perkara. Itu. Nah, cuman saya hanya mengingatkan kepada teman-teman penasihat hukum, jadilah penasihat hukum yang sejati.
jadilah penasihat hukum yang memberikan narasumber yang sebenarnya. Jangan sampai menyusahkan kepada kliennya. Pada ujungnya klien saudara juga akan bisa masuk dalam penjara oleh karena penasihat hukumnya tidak bisa dapat mengendalikan. Itu yang harus diperhatikan. Kalau sampai dia masuk pokok perkara, sampai klien sampai di penjara, itu penyesalannya bukan diri sendiri. Orang lain akan membaca ketidakmampuan untuk mengatasi tentang perkara yang ditangani oleh pihak si pengacara itu. Ya mestinya orang yang mendampingi sebagai lawyernya itu, sebagai penasihat hukum, ketika Tifa 2 kali nggak datang tuh harusnya menasihati kan. Betul. Nanti ibu bisa ditangkap loh oleh Betul. hakim karena tidak menghargai panggilan sidang pada ibu terdakwa. Nah, tapi memang terlihat dari karakter Tifa ini kan terlihat dia sebagai seorang wanita yang sangat tangguh dan strong ya kan. Yeah. Kalah juga nih ya udah kan aku yang terdakwa bukan bapak. Nah, ketika menghadapi seorang klien yang tidak bisa diatur seperti itu oleh penasihat hukum, sikap yang normal bagi seorang pengacara apa sih Prof? Mestinya yang dilakukan, apakah dia mengundurkan diri saja atau bagaimana? Begini, klien itu tunduk pada penasihat hukum. Karena memberikan nasihat-nasihat itu sesuatu adalah yang menjalankan pengertian perundang-undangan. Kalau misalnya kliennya berjalan dengan dirinya sendiri di luar koridor hukum, resikonya kan itu kan pengacaranya nggak bisa mengendalikan. Ya. Nah, bisa juga pengacaranya ini bisa mengatakan kalau misalnya ibu seperti itu, saya lebih bagus, saya melepaskan kuasanya agar nama saya tidak mau tercoreng oleh karena suatu arahan ibu. Karena kalau misalnya ibu terus-terusan begini, saya di muka publik ini akan dilihat. Di muka para penegak hukum. Karena seorang pengacara itu hidupnya adalah di tengah-tengah penegak hukum. Nah, kalau sampai dia umpamanya dia terus jalan, ya berikan opsi lain, itu kita nggak ngerti apa maksudnya. Tapi yang jelas, kalau penasehat itu tidak bisa meredam, tidak bisa dia nasihatin, ya artinya pengacara juga tidak memiliki kredibilitas atau kemampuan dirinya sendiri terhadap kliennya. Nah, ini akan jelek, akan tercemar, akan diomongin orang, akan didiskusi sama masyarakat. Wah, si itu begini nih. Wah, kliennya dirumusin. Ada satu pengacara ya, bertengkar di ruang sidang segala macam. Akhirnya kan kliennya kan masuk penjara kan? Ini kayak yang di Tangerang itu. Ya kan? Mobat sana, mobat sani. Akhirnya dia jadi pelawan kesiangan. Kliennya kan tetap ditahan kan? Akhirnya diponis kan? Apa upayanya dia? Coba pikir itu. Ngomong aja. Bisa bela sana, bela sini. Ternyata kliennya sudah masuk penjara. Kan arti kata tidak bermanfaat kan? Percuma aja. Jadi pengacara itu sama saja. Dengan dirinya sendiri. Tanpa dia juga masuk penjara. Kalau umpamanya pakai dia, bisa bermanfaat dong. Apakah dari tahanan kota, atau dia mengendalikan, dia umpamanya, dia minta bagaimana putusannya, seperti apa putusannya harus minta, bisa manfaat, gitu kan? Tapi ini kan tidak. Akhirnya pada putusannya dihukum juga. Nah, itulah penasihat hukum yang tidak berkualitas seperti itu. Nah, ini menarik juga nih, Prof. Iya. Banyak sekarang ini diskusi-diskusi tentang kasus ini, tapi yang benar-benar masuk ke topik tentang bahwa ada unsur penasihat hukum juga yang membuat masalahnya jadi bertele-tele. Padahal hakikat seorang PH atau advokat itu adalah benar-benar bertarung, pembuktian, membela kliennya itu di ruang sidang, bukan dalam membangun opini publik. Betul. Itu kan menjadi tren sekarang, Prof. Halim, ya kan? Betul. Apa nasihat Prof. Halim kepada pengacara-pengacara yang menjalankan model seperti itu? Ya, saya mengharapkan ya para rekan-rekan semua melakukan suatu tindakan terhadap klien, ya, supaya ini diberikan suatu kenyamanan, perlindungan, kemanfaatan,
bukan membela siapa yang salah, siapa yang benar, tetapi harus benar-benar menjaga marwah advokat itu di muka publik, harus bersama-sama dengan kesetaraan manfaat. Tidak perlu bicara siapa dan bagaimana terus muka dia di publik merasa dia paling benar, tidak. Karena kalau misalnya pengacaranya seperti membuat satu opini publik bahwa seolah-olah dia paling benar, tidak ada. Pengacara nggak ada ilmu ke sana. Pengacara itu yang intinya harus menjaga marwah advokat dan melindungi itu klien itu, dan juga secara logika dia harus menjadi ajas manfaat. Karena bukan gagah-gagahan seorang pengacara itu bisa segalanya, tidak. Nggak bisa kayak gitu. Pengacara itu nggak kayak gitu. Pengacara itu yang dituntut adalah harus benar-benar menjadi manfaat untuk melindungi dan kenyamanan terhadap kliennya. Kalau kliennya vokal, ya katakanlah sama dia, ini saya nggak bisa nurutin kamu nih. Karena kalau kamu misalnya mau kamu vokal, yang jadi masalah bukan diri kamu nih. Imbasnya ke saya juga nih. Betul. Kan gitu kan? Kalau misalnya kamu seperti itu, wah, saya nggak mau ke bawah arus nih. Karena saya nyari makannya tetap di industri negara, kan gitu kan? Betul. Di mana-mana akan bertemu juga kan? Nah, itu dikasih tanda itu. Nah, kalau dia mau terus seperti itu, pada akhirnya juga akan selesai juga. Walaupun umpamanya dia kasak kusuk kemana-kemana, tetap kan orang juga melihat ini kan nggak benar gitu kan? Seperti itu. Makanya seorang pengacara harusnya berikanlah ilmu yang sebenarnya, pengalaman yang didapatinya, harus bisa bersama-sama berjuang untuk menyelesaikan persoalan ini, tidak lagi mengarahkan kepada kliennya untuk bertindak di luar nalar undang-undang. Kan semua sudah ada. Nah, sekarang sudah ada bukti bahwa Perma nomor 3 tahun 2000 ya, SEMA ada SEMA nomor 3 2026 ya, sudah keluar, hanya dibatasi itu berbicaranya huruf C ya. Bila pokok perkara perlimpahan bekas perkara, walaupun itu ada prapit, tetap dapat dijalankan. Tetap registrasi boleh, disidangkan, boleh, nggak masalah. Tapi amar putusannya tidak diterima. Iya. Dan itu jelas, bahasa dari Mahkamah Agung sangat jelas. Iya, itu sangat jelas tidak akan dapat terima. Dia beracara boleh. Nggak dilarang. Karena prapit itu tidak membutuhkan seorang klien. Hanya dia diwakili oleh pengacaranya. Kalau dia umpamanya tidak kemampuan, misalnya dirinya sendiri, ya dia sendiri aja yang hadir. Nggak perlu sama pengacaranya, kan gitu kan. Nah, kalau misal sampai dia menggunakan pengacara, ya tentu kan si klien itu nggak punya korelasi juga untuk hadir. Ya ada juga nonton doang. Nggak juga ditanya juga. Paling-paling tanya, saudara kan udah punya pengacara. Saudara kan diwakili. Apa maksudnya? Kan gitu kan? Itu selalu nggak ditanggapin. Berarti gitu. Prof, kalau kita melihat 2 kali panggilan sidang TIFA tidak menggubris dengan alasan masih sidang prapit, berarti kita berasumsi itu ada kontribusi masukan dari pengacaranya itu tidak hadir. Ya. Ya kan, Prof? Ya, yang saya harapkan pertama-tama etiket baiknya dulu. Ya, kalau dia sudah memahami itu, benar-benar dapat dijalanin, walaupun dia salah atau tidak salah, dia mematuhi dengan SEMA itu. Kalau umpamanya dia berani melawan, ya kita sebagai orang luar ya akan memantau dia, akan melihat dia. Ujung-ujungnya digeruduk, dia ditangkap. Itu. Ya, saya harapkan kalau umpamanya dia nggak mau heboh, ya hadirilah dengan sesuai panggilan sidang. Nah, ya. Ini kan tanggal 27 Agustus kan sudah teragenda akan ada sidang pokok perkara lagi untuk TIFA ini. Nah,
di Prapit hari ini dia kan tidak diterima, ya kan? Artinya tidak ada alasan lagi, ya kan Prof, untuk tidak datang. Manakala memang tanggal 27 karena dia mengajukan Prapit berikutnya dan Tifa nggak datang, layak juga untuk kita menduga ada obstruction of justice yang juga dilakukan oleh PH-nya, karena kan berarti kan atas masukan PH-nya juga. Nggak usah datang, kan kita lagi Prapit, kan begitu. Apakah nanti yang ditangkap bukan hanya Tifa, Prof, tapi juga pengacaranya juga bisa ditangkap karena menghalangi proses penyelidikan? Melihat dulu nanti. Diperiksa dulu dianya. Diperiksa dulu. Tapi Tifanya langsung ditangkap itu? Ditangkap dulu. Saya ditanya, kenapa kamu nggak datang? Apa alasannya? Prapit. Nah, dia ini kan mengajukan Prapit kedua kan? Mengajukan Prapit kedua. Tapi tanggalnya tanggal 28. Oh, tanggal 28? Iya, tapi lebih dulu pokok perkara. Ya, diharapkan dia hadir. Kalau dia nggak hadir, habislah semua. Selesailah dia tuh. Saya yakin habislah semua. Pasti ditangkap. Dan PH-nya wajib diperiksa? Iya. Nanti. Setelah diperiksa. Itu yang memeriksa apakah pengadilan untuk memerintahkan kepada pihak kepolisian untuk memeriksa, atau masing-masing PH itu terkena sanksi kode etik dari asosiasi di mana dia bergabung? Atau gimana, Prof? Menurut aturannya? Begini. Sepanjang dalam surat kuasa itu tidak tertera, itu di luar surat kuasa. Berarti tindakan di luar surat kuasa secara pribadi bisa dilakukan tindakan hukum. Oh. Kan perintahnya dia mendampingi nih. Ya. Di dalam surat kuasa itu membela dan mendampingi. Yang dimaksud terdakwa dikenakan dugaan tindak pidana pasal sekian gitu kan, untuk hadir di muka persidangan. Itu kan? Ya. Ketika dia tidak hadir, terus nanti si dokter Tifanya mengatakan bahwa pengacara saya nggak boleh datang kok. Alasannya apa? Betul kan? Nah, karena apa alasannya? Saya masih Prapit lagi kok, kayak gitu kan? Kan ini kan belum tuntas gitu loh, belum tuntas, belum selesai juga katanya. Betul, saya kan juga mengatakan begitu. Nah, gitu. Itu bisa diperiksa si Tifa terlebih dahulu, baru nanti masukin ke si pengacara dipanggil. Gitu. Jadi di luar surat kuasa itu tidak perlu pelanggaran kode etik. Nggak perlu. Itu langsung. Langsung. Tapi kalau misalnya dia melanggar kode etik, kalau dia menelantarkan perkara yang sudah dilakukan sama dia, kemudian dia abaikan perkara itu pelanggaran kode etik. Tetapi kalau dia melakukan suatu arahan, terus sehingga terdorong itu di surat kuasa tidak ada, itu namanya dia sama juga pengambilan alih perkara. Seperti itu. Maka bisa dilakukan. Terkena unsur itu, Bro? Terkena unsur tindakan itu. Nah, nanti tergantung dari pihak polisinya. Apakah itu dijadikan suatu subjek objeknya, oleh karena si Tifa nanti sebagai saksi, nanti pengacara sebagai tersangka. Wah, ngeri. Berarti nggak bisa main-main ya, Prof, ya? Nggak selalu mereka ini kan pedomannya, kami ini sedang menegakkan dan membela kebenaran dan keadilan, kan itu terus jargon yang mereka pakai, Prof. Iya. Ya kan, supaya seolah-olah dia dapat dukungan dari kubunya mereka, dari timnya mereka, kan itu yang selalu digunakan. Untuk apa? Supaya nanti ketika anggaplah Tifa ini ditangkap, mereka demo ke pengadilan, ya kan, menuntut ke pengadilan, ada proses kekerasan, ada proses yang tidak adil kepada Tifa yang sedang membela kebenaran. Nah, bagaimana penegak hukum merespon sikap-sikap publik yang liar seperti itu akibat mereka menerima logika-logika sesat yang dibangun Tifa selama ini, Prof? Ya, kalau dilihat dari ucapan-ucapan yang dibangun dari awal sampai sekarang ini, itu kan semua unsur-unsurnya, fenomenanya itu kan kehidupan masing-masing kembali. Memang dikatakan bahwa yang tidak ada diada-adain, sehingga bahwa dia tetap pada prinsipnya harus membuat bagaimana caranya ini tidak mau sidang pokok perkara. Berarti kan tidak menyelesaikan kan? Tapi penegakan hukum tetap jalan. Kita pengacara itu bisa apa? Kan bukan hak kita, ya kan?
Nah kalau misalnya dia bikin opini publik, itu nggak mencerminkan seorang advokat, nggak bisa membereskan soal persoalan. Nah yang akhirnya ujung-ujungnya ya dianggap berkoar-koar di ruang sidang, berkoar-koar di sana, nggak menyelesaikan masalah, nggak benar. Advokat tuh yang jelas berbicara tentang persidangan itu santun, memberikan penjelasannya juga jelas. Umpamanya dia bilang ngotot, saling ngotot, itu namanya belum menyadari dia itu siapa. Gitu kan? Katakan aja baik-baik, nggak ada masalah kok. Nggak usah perlu ngotot. Kenapa? Di ruang sidang itu ada tempat orang yang bagaimana menunjukkan sikap keadilan. Kalau dia memang menunjukkan bahwa dia memiliki keadilan, berarti dia harus menunjukkan dirinya. Ini saya ini tidak adil nih. Bagaimana? Kok saya nggak berbuat ini dituduh? Jaksa akan membuktikan bahwa pada tanggal detik apa yang ditunjukkan, bukti suratnya ada. Ini loh. Ini bagaimana? Kan gitu kan? Ngomong sama fakta kan berbeda. Makanya bicara itu paling enak. Tapi memikirkan sesuatu perbuatan itu artinya berpikirnya sudah terencana. Itu lebih sulit. Makanya dalam penegakan hukum ini kita juga dilihat karena penegakan hukum itu dari institusi negara ya. Dari berbagai institusi sudah melihat, akhirnya terjunlah itu SEMA itu. Nah SEMA itu didasari adalah fatwa juga. Fatwa didukung, akhirnya keluar SEMA. Sebagai kekosongan hukum, ternyata SEMA itu bisa dapat dilaksanakan. Iya. Karena artinya terisi ya, kekosongan hukum sudah terisi oleh SEMA yang kemarin. Nah, kalau dia mengatakan bahwa SEMA itu kan bukan undang-undang. Kita berkata sebagai praksi emang betul bukan undang-undang. Tetapi sebagai pengganti kekosongan hukum sebagai undang-undang juga. Bukan itu SEMA itu tidak berlaku. Sepanjang itu jalan di dalam koridornya peradilan umum kepada lembaga yang memberikan komando itu sebagai pengganti kekosongan hukum. Dan itu harus dijalankan. Tidak mungkin tidak dijalankan. Harus dijalankan. Harus dijalankan. Karena itu nggak mudah. Karena kan yang kalau kita lihat tanda tangan langsung Ketua Mahkamah Agung Pak Sunarto. Iya, makanya disitulah dilihatnya ya. Makanya dilihat kita. Nah sekarang saya mah sudah turun. Dia mau berapa perapit juga nggak ada masalah. Nggak ngaruh. Silakan saja. Karena ada huruf C-nya itu dikunci. Betul, huruf C-nya itu dikunci. Nah, dia mau hadir, mau perapit dia hadir, enggak juga kan udah diwakili. Iya, betul kan? Kita ngomong logika nggak kira-kira? Iya. Nah, kan saya bilang, kalau perapit itu tidak wajib dihadirkan oleh si pihak klien. Tapi kalau PK pidana, hukumnya wajib dia hadir. Karena dia terdakwa. Betul. Karena saya sering melakukan hal itu. Iya. Jadi pengacara hanya sebagai pendamping, bukan sebagai pelaku yang melakukan terhadap perbuatan. Dan lagian kan herannya begini, Prof. Gunjingan publik ya. Heran. Dalilnya kan siapa yang menuduh dia yang membuktikan. Kan begitu. Dia kan menuduh ijazah Pak Jokowi palsu. Kan gitu. Nah ini sudah masuk ke pokok perkara. Harusnya mereka ini yang lebih bernafsu untuk segera bersidang kan begitu, Prof. Iya. Karena kami punya bukti bahwa ijazah Pak Jokowi palsu. Kalau perlu, Pak, saya maunya sidang hari ini, bukan besok, kan begitu. Betul. Tapi kan mereka ketika masuk pokok perkara, baik Roy dan Tifa ini berpacu untuk menghindar dari pokok perkara. Iya. Artinya, barang bukti yang mereka maksudkan itu atas tuduhan bahwa ijazah Pak Jokowi palsu itu nggak ada. Jadi udah bawa penjara nih, Prof ya. Ya, seperti itulah ya. Jadi jangan kata dia sebagai keilmuannya itu berasumsinya negatif, menuduh orang tanpa bukti. Akhirnya kan orang yang dituduhnya itu kan tidak senang kan, apalagi pejabat negara. Kita harus rakyat biasa aja dah. Diomong dituduh aja rasanya nggak enak kan, bener kan? Betul. Apapun yang dilakukan
Bisa dilakukan kan? Nah itu. Kadang-kadang itu hanya tuduhan ucapan itu yang berbahaya. Tapi ini kan dari sekian tahun kan dipantau, dilihat gitu kan? Karena apa? Yang dituduhnya itu mantan pejabat negara. Bukannya rakyat biasa. Kalau dia berbuat rakyat biasa, saya jamin habis tuh. Nggak tahu udah jadi apa tuh. Karena orang ini kan kehidupannya kan penuh tekanan haknya. Kenapa orang nggak berbuat dituduh yang nggak bagus di muka publik lagi? Kan gitu kan? Nah, kalau misalnya rakyat biasa nih, saya jamin tuh nggak akan bisa selesai deh. Pokoknya saya nggak tahu deh bisa mau gimana. Tapi yang jelas ini kena pejabat negara ya dia mematuhi undang-undang kan, mematuhi peraturan kan. Ya, biarkan aja biar undang-undang yang mengatur ya biar penegak hukum yang jalan kan gitu kan. Tapi kalau seandainya dia nuduh orang kepada subjeknya bukan pejabat, saya jamin itu akan selesai itu. Prof, ketika mereka nanti merasa terdesak ya, karena satupun dalil sudah nggak ada, tiba-tiba mereka minta RJ. Kira-kira gimana respon dari pihak pelapor dalam hal ini Pak Jokowi atau majelis sidang sendiri ketika udah kalau gitu kami RJ deh. Itu gimana Prof statusnya nanti? Ya kembali lagi begini. Tergantung pada pihak pelapor. Tergantung pihak pelapor. Iya, apakah itu dimaafkan? Ada bahasa begini. Bisa dimaafkan secara manusiawinya. Dimaafkan, di depan majelis dimaafin. Tapi persoalan pokok perkaranya tetap jalankan. Oke. Jadi kata pemaaf itu biasa. Tidak berarti dia seperti Rismon, Egy dan lain-lain yang udah lepas ya kan? Nggak bisa. Nggak bisa ya? Karena ini udah masuk ruang sudah masuk ruang sidang. Kalau misalnya sorry Tifa, sorry Roy, kau terlambat. RJ kau bisa, tapi ya secara manusiawi pasti sekarang pun kau nggak minta maaf, Pak Jokowi sudah maafkan. Iya. Emang iya Jokowi sudah bisa memaafkan apa yang kamu buat, apa yang kamu tuai, nanti akan bagaimana caranya dia panen. Iya. Benar nggak? Benar. Makanya tidak ada itu namanya dibilang kata, oh Jokowi pasti datang. Kalau udah berulang kali di media saya dengar, dia pasti datang kok. Karena apa? Dia yang melaporkan. Undang-undang ITE itu harus orangnya. Tidak bisa diwakili oleh seorang pengacara maupun orang lain. Harus saksi korban. Itu jawabannya. Pak Jokowi kan sudah berulang kali saya akan datang sendiri. Iya. Ya kan nggak akan diwakili oleh jaksa, saya datang sendiri. Datang sendiri dia. Dan itu pasti akan dibuktikan oleh Pak Jokowi. Prof Halim Darmawan, terima kasih. Diskusinya sangat mencerahkan. Dan penonton Ruang Konsensus, apa salah satu yang mendapat insight yang kita dapatkan dari bincang-bincang kita dengan Prof Halim? Pertama, ya ternyata ya seorang advokat itu bertarungnya membuktikan dan membela kliennya atau tidak salah itu di ruang sidang. Itu saya pikir pelajaran yang harus kita terima nih. Saya sendiri juga, oh iya ya harusnya mereka bertarung itu di persidangan, bukan di podcast, bukan di media televisi, atau bukan di ketika di doorstop di depan pengadilan. Ya, bertarungnya seorang advokat membela hak-hak dan kebenaran dari kliennya itu di ruang persidangan. Manakala ada para lawyer yang membangun opini, bahkan menjadi pembicara setiap hari, setiap waktu, berarti dia sudah lari dari profesinya. Jangan-jangan dia hanya pansos. Dan satu lagi kepada Tifa, ya tanggal 27 Agustus ada sidang pokok perkara. Ya, kalau kau memang punya nyali, ya kau nggak datang karena kau punya keyakinan bahwa saya sedang mengajukan prapit. Kita tunggu. Biar kita lihat kau ditangkap hari itu juga. Atas perintah dari majelis hakim tentunya. Ya, dan tidak menutup kemungkinan jika itu yang terjadi. Ya, penasihat hukumnya juga akan diperiksa karena membiarkan kliennya tidak mematuhi panggilan sidang. Ya, mari kita kawal bersama persidangan tanggal 27 Agustus dan Tifa hari ini sudah kalah menyusul Roy Suryo.
Terima kasih atas perhatian Anda. Kita bertemu lagi di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua.